Air dari Sungai Kanal Banjir Timur Semarang meluap usai hujan deras mengguyur kota Semarang 1 hari penuh. Meluapnya sungai menyebabkan warga di wilayah Semarang Timur dan Utara kebanjiran sedalam 30 hingga 50 cm. Akibatnya banyak pengendara yang terjebak banjir dan terpaksa mendorong motornya yang mogok. Sementara pengendara mobil hanya bisa menunggu air surut untuk bisa melintasi banjir. Dan hingga Kamis dini hari kondisi air masih tinggi dan merendam permukiman. Banjir juga terjadi di Jalan Pantura Kaligawe sedalam 30 hingga 50 cm dan membuat kendaraan menuju Demak harus berjuang menerjang gendangan. Akibatnya, tidak sedikit kendaraan truk yang mogok karena tidak mampu melewati banjir. Petugas pun terpaksa melakukan rekayasa lalu lintas, di mana kendaraan dari arah barat atau Jakarta diperbolehkan lewat. Sementara kendaraan dari arah Demak dialihkan melewati Jalan Walter Monginsidi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Sejumlah warga asik menangkap beragam ikan air tawar yang masuk ke ruang tamu rumah usai terbawa banjir di kawasan Belega Bangkalan. Tak hanya anak-anak, orang dewasa juga sibuk menangkap ikan yang terlihat usai banjir surut. Warga menduga ikan berasal dari empang warga yang terbawa arus air banjir. Awalnya warga mengira air hanya akan ada di bagian luar rumah saja. Namun ternyata banjir kiriman malah meninggi hingga merendam sedalam 1 meter lebih. Selama banjir pun warga tidak mengungsi dan memilih bertahan serta mengemas perabotan rumah tangga serta benda-benda elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Kita air datang, kita itu beres-beres, naikin semua barang-barang ke nangga. Tahu-tahu airnya langsung nutup lagi ya. Dan di sini kan jalannya udah ke bawah. Saat ini jalur utama di Jalan Raya Belega yang sempat terendam air banjir sudah mulai surut dan bisa dilalui kendaraan kembali. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarani, iNews melaporkan. Beginilah detik-detik banjir bandang menerjang Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu malam. Akibat banjir bandang, sebuah jembatan, puluhan rumah, 2 musola, dan bangunan sekolah rusak. Sebuah mobil dan sejumlah sepeda motor juga turut hanyut terseret arus banjir. Naas, 2 korban, Wasila 36 tahun dan Siva 10 tahun merupakan ibu dan anak, tewas akibat terseret arus banjir. Banjir bandang ini disebabkan oleh jebolnya tanggul proyek pabrik sepatu yang berada di sekitar lokasi. Tanggul tersebut tidak mampu menahan debit air akibat curah hujan yang tinggi. Penampungan limbah nantinya itu jebol itu tanggulnya karena belum ada penanganan yang bagus, Pak. Dari Terus proyek tersebut. pemukiman. Efeknya gimana Pak tadi, Pak? Ya ada yang meninggal juga sih, Pak. Tidak mampu menampung curah hujan yang tinggi dalam 3-4 hari terakhir. 2 musola rusak, 2 rumah hanyut, 20 rumah rusak berat, dan 50 rumah rusak ringan. Puluhan warga terpaksa mengungsi sementara di balai desa setempat antisipasi datangnya banjir susulan. Sementara petugas gabungan masih berjibaku membersihkan puing-puing akibat banjir tersebut. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Pemirsa, keributan antara pemotor dengan petugas keamanan terjadi di Setiabudi, Jakarta Selatan. Peristiwa dipicu pemotor nekat melawan arah dan tak terima ditegur petugas yang sedang mengatur lalu lintas. Keributan di tengah kemacetan ini terjadi di Jalan Dr. Satrio, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan hingga viral. Seorang pemotor terlihat cekcok bahkan menyemprotkan cairan ke muka petugas keamanan yang mengatur lalu lintas. Peristiwa dipicu karena pengendara yang nekat melawan arah tak terima ditegur petugas keamanan tersebut.
Keributan akhirnya dilerai sejumlah pengendara lain dan pemotor langsung tancap gas melanjutkan perjalanannya. Motor kan itu melawan arah pas lagi macet-macetnya, itu pas itu udah dihalau, kita balik lagi ke pasar, udah kira ya berantem seluruh, udah kira tempat yang kata pasangan itu melawan arah. Usai video beredar luas, kini polisi mencari pemotor lawan arah yang cekcok dengan petugas security hingga menyemprotkan cairan ke muka di kawasan Kuningan Setiabudi untuk dikenakan sanksi tilang. Dari Jakarta, Rizky Falufi melaporkan. Ketakutan tak punya uang untuk membayar biaya operasi. Seorang pasien berusaha kabur dari RSUD Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Meski sudah dipegangi oleh Satpam, pasien tersebut terus meronta dan meminta agar diperbolehkan untuk pulang. Pasien laki-laki yang bernama Bambang ini berupaya kabur dari tempatnya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, Jawa Timur, Rabu siang. Sejumlah satpam rumah sakit berusaha menahan dan memeganginya. Meski demikian, dengan jarum infus masih menancap di tangannya, pria asal Madiun itu terus berusaha meronta meminta pulang. Pasien mengaku tak punya uang untuk membayar biaya operasi, apalagi selama di rumah sakit tak ada satupun keluarganya yang datang. Hingga 2 hari dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, ia belum dioperasi hingga sekarang dan memilih untuk pulang. Sementara pihak RSUD menyayangkan sikap sang kakek pernah menunda pelayanan terhadap pasien karena hanya persoalan biaya atau administrasi. Kita rumah sakit tidak pernah urusan pembiayaan itu di depan tidak pernah. Buktinya dia sudah dilakukan ini kan pemasangan gelas di suprabubik itu ya kan sudah dilakukan pemasangan itu tanpa menunggu biaya seperti itu. Setelah berhasil diterangkan petugas, pasien dengan keluhan prostat ini sudah dibawa kembali ke ruangan tempatnya dirawat. Rencananya ia akan segera dioperasi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Pemirsa, sakit hati diputus cinta. Seorang pemuda nekat begal mantan kekasihnya di Jember, Jawa Timur. Pelaku merampas motor dan perhiasan korban, lalu menganiaya dengan menjambak rambut serta mencekik leher korban. Polisi menggelandang Michael Alexander yang nekat membegal mantan kekasihnya sendiri SDS di Jember, Jawa Timur. Tersangka ditangkap usai korban melaporkan aksi kejahatannya ke polisi. Tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas lantaran melawan saat akan ditangkap petugas di Bali. Hasil pemeriksaan diketahui aksi pembegalan dipicu tersangka yang sakit hati akibat diputus cinta oleh korban. Tersangka yang tak terima diputuskan nekat menghadang korban lalu merampas motor dan perhiasan milik korban. Selain itu korban juga sempat dianiaya oleh tersangka. Pelaku masih pernah memiliki hubungan dekat dengan korban sehingga ada kenal antara pelaku dengan korban. Kemudian pelaku sendiri berhasil kita amankan di Bali di rumah orang tuanya. Selain Michael Alexander, polisi juga mengamankan Mustafa dan Happy Fadila sebagai penada hasil kejahatan. Atas ulahnya tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan, sementara 2 penadah lainnya terancam hukuman paling lama 10 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.